A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibi ilahil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala ahli bait tayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, duyufur rahman, dalam hitungan insyaallah besok kita sudah menyiapkan diri untuk wukuf di Arafah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, mengangkat seluruh halangan-halangan sehingga kita dapat beribadah dengan tenang di Arafah insyaallah. Ini mungkin kajian kita ya terakhir ya pada sebelum kita wukuf di Arafah. Karena insya Allah setelah prosesi haji kita tentu akan sibuk masing-masing, mungkin untuk umroh ya, untuk ibadah lagi di Masjidil Haram, atau mungkin ada saudara dan sebagainya yang sama-sama menunaikan ibadah haji belum berjumpa saat ini ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya insya Allah. Nah, kita lanjutkan sedikit pembicaraan kita. Salah satu doa yang sering kali disampaikan terutama ketika orang mau berangkat haji atau walimatus safar, ada doa Allahumma rzuqna hajjan mabrura wa sya'yan mashkura wa zamban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, anugerahkanlah bagi kami haji yang mabrur ya, sa'i yang disyukuri, dosa yang diampuni, dan perniagaan yang tidak merugi. Nah, ini doa yang seringkali ucapkan atau didoakan ya pada orang-orang yang hendak menunaikan ibadah haji atau orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji juga, untuk mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja hajinya menjadi mabrur ya. Kita sudah bicarakan haji mabrur itu dengan tanda-tandanya, juga sa'i yang disyukuri. Itu menarik juga ya, bahwa sa'yan masykura, sa'i yang disyukuri. Kenapa disyukuri? Karena sa'i itu tentu akan memberikan ya banyak sekali kebaikan, kenikmatan pada diri kita. Dalam banyak hadis disampaikan bahwa sa'i itu menyehatkan ya, sa'i itu mendekatkan diri seorang kepada hamba ya. Dan satu hal lagi menarik Bu ya, yang kadang jarang sekali dikaji terkait dengan haji kan. Biasanya orang hanya terkait dengan dua sosok ya, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi ada satu lagi, siapa? Siti Hajar. Ini sosok perempuan yang sangat luar biasa ya, sehingga ada permohonan, ya Allah jadikanlah keteguhan kami keteguhan Nabi Allah Ibrahim, keikhlasan kami keikhlasan Ismail, dan kesabaran kami kesabaran Siti Hajar. Gitu. Betapa tidak Bapak Ibu ya, sebenarnya senter ini ya, perempuan Siti Hajar ini yang dia dengan ikhlas mengabdikan dirinya kepada Nabi Allah Ibrahim dan mengimani, ini yang paling penting ya, bahwa dari awal dia sudah mengimani kenabian Nabi Allah Ibrahim, sehingga apapun yang diperintahkan Nabi Allah Ibrahim dia ikuti dengan kesabaran yang sangat luar biasa. Nah, ketika kita sa'i pada hakikatnya sebenarnya kita memerankan Siti Hajar di situ ya, kesabarannya, kemuliaannya ya, keagungannya, karena tidak mungkin misalnya seorang nabi melahirkan nabi lagi ya, Nabi Allah Ismail dari perempuan yang biasa. Ini perempuan pasti perempuan yang sangat luar biasa. Cuman sayangnya sangat jarang dikaji ya, gitu, tentang Siti Hajar ini. Jadi keteguhan Nabi Allah Ibrahim, keikhlasan dari Ismail, dan kesabaran Siti Hajar. Tiga hal ini menjadi luar biasa. Nah, di situ kemudian dilanjutkan dengan apa? Dosa yang tentu diampuni, harapan semua kita, terutama nanti di Arafah, dan perniagaan yang tidak merugi, tijaratan lan tabur. Ya. Nah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala pada surah Fatir ayat ke-29 Allah mengatakan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Alhamdulillah Bu ya, selama di sini kita membaca kitab Allah, wa qamu shalah, mendirikan salat,
Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, berinfak. Ada rezeki yang mereka peroleh dari Allah dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Apa harapan utamanya? Yarjuna tijaratan lan tabur. Harapannya utamanya adalah apa? Perniagaan yang tidak merugi. Nah, kita juga dalam haji ini mengharapkan dalam doa tadi agar Allah menjadikan haji kita ini, kita semua mendapatkan perniagaan yang tidak merugi ini. Perniagaan yang seperti apa yang tidak merugi itu ya? Umumnya kan perniagaan itu ada untung ada rugi. Perniagaan seperti apa? Perniagaan yang tentu saja dalam konteks ini antara diri kita dengan Allah. Jadi kita sudah mengeluarkan harta kita untuk menunaikan ibadah haji, melakukan perjalanan yang panjang, Bapak Ibu ya. Dan banyak hal ya, tentang itu. Kita juga terus mendekatkan diri kita melalui Al-Quran ini, mendirikan sholat dengan harapan apa? Bahwa seluruh proses haji kita ini menjadi perniagaan yang tidak merugi. Bahwa kita tengah berniaga dengan Allah pada saat ini. Orang kalau berniaga dengan Allah, kulli hasanatin falahu asyrun amsalihah, kata Allah. Setiap kebaikan kami balas 10 kali lipat. Jadi apapun kebaikan yang kita kerjakan itu tidak akan pernah rugi di hadapan Allah. Itu Allah balas berkali-kali lipat, puluhan kali lipat. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah Shaf menyebutkan pada ayat ke-10, ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, tidakkah kamu ingin kami tunjukkan kepada kamu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih ya. Perniagaan lan tabur ini satu efek adalah bahwa dia melepaskan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa perniagaan itu dilakukan? Allah mengatakan di sini tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang pertama Allah mengatakan bentuk perniagaan itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Proses haji kita ini adalah implementasi dari keimanan kita Bapak Ibu kepada Allah dan Rasulnya. Allah memerintahkan kita haji saat ini. Ya kita haji. Wa tujahiduna fi sabilillah. Kita berjihad di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu dan dengan diri kamu. Ini harta kita pun kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang terbaik untuk kamu sekiranya kamu itu mengetahui. Kita ini kan cuma lihat yang zahir-zahirnya aja ini Bu ya, peristiwa haji dan sebagainya. Allah tidak tampakkan apa yang Allah berikan pada kita melalui proses haji ini. Kalau Allah bukakan itu, jangankan polisi Bu gitu kan, tank aja kita lewati gitu kan. Nah, tank di hadapan kita, kalau kita lihat apa yang Allah tampilkan itu. Dalam satu perang, ada sahabat yang khawatir perang dahsyat terjadi kan. Khawatir datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana kita menghadapi perang ini? Nah, tiba-tiba Rasulullah membuka tirai langit itu. Tampil di hadapan itu tempat yang sangat indah, luar biasa. Gitu. Sehingga sahabat itu tanya, ya Rasulullah tempat apa itu? Rasulullah mengatakan itulah tempat para syuhada. Orang yang syahid. Kalau begitu ya Rasulullah biarkan aku syahid pada saat ini. Jadi orang kalau ketika dia ditampilkan apa yang ada di balik dari apa yang dilakukan itu, dia akan berkorban apapun. Kalau sekarang Allah bukakan apa yang pengorbanan kita ini dengan hasilnya Bu, wah rasanya gimana ya. Pokoknya ini semua kecil deh gitu kan. Tidak ada urusan, tidak ada rasa takut. Kita ini khawatir itu kan masih karena kita belum lihat itu gitu. Seperti sahabat tadi kan pada awalnya agak gentar juga gitu loh. Perang kan dahsyat. Kalau perang sekarang enak Bu ya, tinggal pencet-pencet tombol gitu kan, orang perang, tembak dari jauh. Kalau dulu kan berhadapan betul. Dan pedangnya panjang-panjang lagi. Saya pernah lihat di Turki itu pedangnya Ali bin Abi Thalib lebih dari 1,5 meter, hampir 2 meter gitu. Ini gimana mengayunkan. Dan tidak ada ini ya dalam perang itu Bu ya. Terbunuh atau dibunuh gitu kan. Tapi ketika Rasulullah bukakan itu, wah kalau begitu ya Rasulullah bersyahid aja deh saat ini. Sehingga perang dia kemudian saat itu. Demikianlah kalau Allah bukakan saat ini. Ini yang merupakan perniagaan yang tidak akan merugi. Allah akan ganjar semua kesulitan kita, kesabaran kita, derita kita ini. Dengan segala kemudian apa yang kita lewati, itu di sisi Allah, Allah akan berikan sesuatu yang besar.
Tinggal bagaimana hubungan kita ini dengan Allah saja gitu. Jangan sampai hal yang besar ini kita gantikan dengan hal yang kecil. Wala tasaru bi ayatina samanan qalila. Jangan kamu menjual agama Allah dengan harga yang sedikit. Ada satu saat di mana Jibril menghalangi Rasulullah untuk mensolati seorang yang syahid. Ada sahabat yang syahid dalam konteks itu, tapi Jibril menghalangi Rasulullah untuk mensolatkan dia. Kenapa? Jibril memerintahkan Rasulullah untuk membuka bajunya. Ternyata di bajunya itu banyak rampasan perang sudah disembunyikan. Sehingga ini bukan syahid ini. Dia orang yang perang tapi untuk kepentingan dunia. Dan betul Bu, sahabat saya menulis disertasi penelitian tentang perang-perang di zaman kekhalifahan 4 Khalifah Rasyidin. Ternyata banyak sekali perang. Kalau ke tempat-tempat yang kaya, banyak ikut perang. Betul. Karena di situ kan ada rampasannya. Tapi kalau ke tempat-tempat yang miskin, susah sekali. Walaupun sudah diiming-imingi kemudian dengan bayaran. Ini kan menunjukkan pada kita bahwa ada yang seperti itu juga terjadi gitu ya. Dan sampai kita demi kepentingan dunia kita saja, tidak. Ini demi kepentingan akhirat kita. Amal kita sedikit, dosa kita banyak. Dan ini Allah bukakan kesempatan pada kita ini untuk melakukan kuantum spiritual ya. Lompatan spiritual rohani lewat haji ini. Jadi kita tiba-tiba orang setelah pulang haji ini, kalau hajinya mabrur, tidak ada ganjaran apapun kata Rasulullah, kecuali surga aja. Tidak ada yang pantas untuk dia. Dan kalaupun orang itu di jalan Allah dalam perjalanan hajinya meninggal dunia, banyak kan jamaah yang sudah meninggal dunia. Kalau kita baca ini sudah banyak sekali. Ada yang kemarin muda masih 32 tahun ya, di Madinah ya, belum sempat haji, meninggal dunia karena mengalami persoalan di lambungnya ya, meninggal dunia. Dan banyak sekali orang yang meninggal dunia ketika haji. Bagaimana keadaan mereka? Syahid jelas, karena mereka meninggal di jalan Allah. Al-Quran mengatakan bahwa wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikul maut faqad waqa ajrahu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar rumahnya itu dan berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, dan kemudian dia mendapatkan kematian, maka tidak ada ganjarannya kecuali ganjaran yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa syahid orang yang melakukan proses haji ini. Kira-kira sudah siap kita? Kalau pertanyaan itu ditujukan pada kita, siap nggak? Nah, itu tanda-tanda katanya kalau ada ulama mengatakan kalau kamu mau tahu haji kamu mabrur apa tidak, kalau kemudian Allah menetapkan kematian untuk kamu pada saat ini misalnya, ridho nggak? Kalau orang kemudian ridho atas qada Allah, berarti menunjukkan dia hajinya apa? Mabrur. Ya mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita Bapak Ibu ya. Tapi kembali bahwa apapun yang Allah tetapkan pada kita, kita ridho ya. Karena ini kan puncak dari peristiwa haji kita. Kalau sudah seluruh tindakan kita, aktivitas kita, kita tujukan untuk Allah, maka segala hal yang kita lakukan menjadi tijaratan lan tabur, perniagaan tidak merugi. Karena di dalam Al-Quran itu kita membaca ayat pada surah, kalau tidak salah Al-Anfal ya, atau Al-An'am gitu. Inna sholati wa nusuki wa mayyahya wa mati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku kepersembahkan untuk Allah, Tuhan alam semesta ini. Jadi dalam hal ini kalau sudah kita dalam haji ini betul-betul memahami makna haji, mengikuti seluruh bagiannya, maka selanjutnya puncak dari segala hal ini adalah keterhubungan selalu antara diri kita, hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, maka seluruh tindakan kita Bapak Ibu ya, setelah haji ini, apapun yang kita lakukan itu menjadi perniagaan yang tidak merugi. Tidak ada dalam Islam itu, ini untuk akhirat, ini untuk dunia. Tidak begitu. Kalau seluruhnya untuk Allah, ya seluruhnya, dunia itu seluruhnya untuk akhirat juga kan. Dunia mazra'atul akhirat gitu kan. Bahwa dunia ini adalah ladangnya bagi akhirat itu. Jadi kalau apapun yang kita lakukan jadi ibadah. Sekalipun mungkin ibu-ibu nyabutin uban suaminya, itu ibadah. Apapun yang kita lakukan, kalau kita semuanya sudah kita persembahkan untuk Allah, itu menjadi ibadah. Jadi setelah haji ini, kalau memang seluruh tindakan kita dan sebagainya kita arahkan untuk Allah ya, walaupun kelihatannya hanya sekedar kemudian mencari kehidupan dunia, itu bagian dari ibadah. Dan itu
akan menjadi perniagaan yang tidak merugi ya. Walaupun mungkin di dunia kita rugi, Bu ya. Bisa saja kan orang perniagaan, ini bukan berarti bahwa orang kalau sudah haji untung terus, enggak juga sih gitu. Wah, saya kan sudah haji, katanya Rasulullah mengatakan bahwa haji itu menepiskan kefakiran. Nah, tapi kok tiba-tiba ada orang haji, pengusaha bangkrut. Oh, berarti hajinya ditolak. Tidak begitu. Bahwa yang dimaksud fakir oleh Allah itu, kefakiran itu adalah mentalitas kita. Kenapa? Orang fakir itu penuh ketakutan, Bu ya, penuh merasa kekurangan, merasa rendah diri, merasa hina, gitu ya. Kalau orang bersama dengan Allah, tidak pernah ada rasa itu. Dia tidak akan khawatir, insya Allah. Allah mengatur dia, Allah menjaga dia, Allah menjamin dia. Walaupun kesulitan apapun yang dihadapinya, pasti Allah memberikan jalan keluar baginya. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu ya, sekali lagi pada kesempatan ini seluruh bagian dari proses kita ini kita syukuri semua, Bu ya. Kesulitan, kesusahan dalam proses haji ini kita syukuri. Kita serahkan ini semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersyukur, Bu. Kalau saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina sekarang itu bukan cuma sekedar menanggung kesabaran yang sedikit seperti kita, Bu ya. Bahwa mereka hidup aja mereka korbankan gitu kan. Bahkan mereka mungkin kelaparan, kesulitan gitu ya. Tapi tetap harus berperang dalam keadaan yang seperti itu. Saya kemarin dapat video dari teman tentang seorang dokter dari Jordan yang dia sukarelawan di Gaza. Dia bilang, saya udah sekian lama di Gaza itu. Sampai satu peristiwa dia bilang itu betul-betul saya tidak bisa menghentikan tangisan saya. Itu banyak sekali korban yang luar biasa yang kami lakukan. Kadang-kadang tidak ada anestesi dan sebagainya. Sampai ada anak 9 tahun ini perutnya terluka dan sebagian tangannya juga terluka karena terakhir di Rafah itu ledakan rudal yang terjadi di Rafah. Perutnya terluka dan tangannya terluka dan kami harus ngoperasi dia dengan anestesi yang sangat terbatas sekali. Jadi anestesi cuma diusapkan saja dan kami operasi dia dengan penuh kesakitan. Beberapa hari dari situ kami harus operasi lagi. Dan anak itu berkata kepada saya, Paman, jangan sakiti saya seperti sebelumnya. Karena sebelumnya sakit sekali, dia bilang kan. Saya bilang kepada satu dokter, tambahkan anestesi pada dia. Dan waktu kami operasi itu dia berkata, ya Allah, ampuni saya. Saya telah meminta kepada selain dari dirimu karena rasa sakit yang saya derita. Saat mendengar itu, samihni ya Allah, aku mohon ampunan, mohon maaf padamu ya Allah. Aku meminta saat ini kepada selain daripada dirimu, karena rasa sakit yang tidak aku bisa tanggung. Mendengar itu, kata dokter itu, saya tidak bisa lagi nahan air mata saya. Saat itu saya ketika operasi, saya menangis luar biasa. Nah, mudah-mudahan keimanan kita sampai pada tingkat itu, Bu ya, melalui proses haji ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.